Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eji Bayu. Di video kali ini saya mendapatkan cerita dari Sinta. Sinta mengalami kejadian pada tahun 1998. Ketika itu Sinta masih berumur 17 tahun. Dia memiliki pasangan atau pacar bernama Arya. Mereka berpacaran selama 3 tahun dan merencanakan untuk merayakan anniversary-nya yang ketiga. Sinta dan Arya memutuskan untuk pergi ke Telaga Menjer. Telaga Menjer adalah tempat wisata di daerah Wonosobo, Jawa Tengah, yang terkenal dengan pemandangannya yang mempesona dan dengan udara yang sejuk. Meskipun memiliki pemandangan yang mempesona, beredar mitos-mitos yang mengerikan. Mitos tersebut ketika seorang pasangan yang pergi ke tempat wisata itu akan terpisah. Terpisahnya pun hidup atau mati. Penasaran seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Di suatu sore, Sinta dan Arya merayakan ulang tahunnya yang ketiga. Mereka berdua ingin merayakan di Telaga Menjer. Mereka mendengar tentang Telaga Menjer dari teman-temannya, yaitu tentang pemandangannya yang indah. Dan Arya memutuskan untuk menyewa peralatan camping. Rencananya, Arya ingin camping di sana untuk menikmati alam yang sangat indah. Ketika itu, Sinta pun mendengar tentang mitos-mitos yang beredar di Telaga Menjer. Dia mendengar setiap pasangan yang datang ke sana akan terpisahkan hidup atau mati. Namun, Arya meremehkan mitos tersebut dan menganggapnya hanya cerita rakyat biasa. Ah, itu hanya mitos, jangan terlalu dipikirkan deh. Kadang-kadang mitos itu hanya cerita rakyat, ujarnya sambil merangkul Sinta. Sinta menghela napas. Iya teh, kalau itu hanya mitos, saya percaya deh. Perjalanan mereka ke Telaga Menjer melintasi pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Setelah lama menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di Telaga Menjer. Mereka disambut dengan pemandangan yang sangat indah, langit biru, dan air yang sangat jernih. Wow, ini luar biasa, kata Sinta dengan pandangan yang berbinar-binar. Iya, ini tempat yang sangat indah, jawab Arya dengan mengeluarkan kamera untuk memoto pemandangan tersebut. Setelah beberapa lama mereka berbincang-bincang, akhirnya Arya menyiapkan tenda. Tenda tersebut diletakkan di sebelah tepi dari Telaga Menjer. Pemandangannya yang sangat mempesona dan indah, seakan-akan mereka merasakan seperti di surga. Akhirnya malam pun tiba. Mereka menyalakan api unggun dan duduk di depan tenda. Sambil memasak mie rebus, mereka berbincang-bincang. Angin malam yang sejuk dan suara-suara jangkrik menambah kesan romantis mereka berdua. Namun, semakin malam Sinta merasakan ada yang aneh. Sinta merasa ada yang mengawasi di balik-balik pohon pinus. Arya, ada yang aneh, ada yang mengawasi kita dari tadi, kata Sinta. Arya pun tertawa kecil. Ah, itu hanya perasaanmu saja, Sinta. Jangan terlalu dipikirkan deh. Meskipun demikian, Sinta merasa tetap ada yang aneh. Dan sampai larut malam, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tidur di tenda. Selang beberapa lama, Sinta seringkali terbangun karena mendengar suara-suara yang aneh di telaga, seperti cipratan air atau suara langkah di samping tendanya. Sinta mulai merasa penasaran dan Sinta akhirnya keluar. Tapi ketika keluar tidak ada apa-apa. Keesokan paginya,
Arya terbangun dan mendapati Sinta tidak ada di sampingnya. Arya merasakan hatinya cemas, dan Arya memutuskan untuk mencari di sekitaran telaga. Arya merasa panik dan memanggil-manggil nama Sinta, tetapi tidak ada sautan. Selang beberapa lama, akhirnya Arya putus asa dan Arya duduk di samping tenda. Ketika Arya duduk di samping tenda, ia melihat kakek-kakek yang sedang berdiri di samping telaga. Kakek itu mengenakan pakaian tradisional Jawa dan terus memandangi Arya. Arya pun merasa penasaran dan akhirnya mendekati kakek tersebut. Arya bertanya kepada kakek tersebut, Mbah, mohon maaf Mbah, mau tanya. Tadi lihat ada gadis sekitar umur 17 tahun gak lewat sini Mbah. Kakek itu pun menjawab, Saya dari tadi di sini tidak melihat apa-apa, Dik. Tapi kamu sudah pernah mendengar tentang mitos di Telaga Menjer ini enggak, Dik? Apa mungkin gadis yang dicari adik itu tertelan oleh mitos di sini, Dik? Arya menggelengkan kepala seakan-akan tidak percaya. Pria tua itu menggelengkan kepala. Hanya telaga ini yang tahu, Dik. Arya pun pergi meninggalkan kakek tersebut dan terus mencari, tidak menyerah mencari Sinta. Setiap sudut telaga dan bukit-bukit ia cari. Dan beberapa kali dia bertanya kepada penduduk yang sedang memancing di telaga. Tapi penduduk tersebut tidak tahu. Hari mulai beranjak senja, akhirnya Arya putus asa dan memutuskan untuk istirahat sejenak. Ketika dia duduk di samping telaga, ia mendengar suara Sinta teriak. Arya, Arya. Suara itu terdengar dari tengah telaga. Tanpa pikir panjang, Arya langsung menceburkan diri ke air. Ia berenang menuju sumber suara. Semakin lama berenang tetapi tidak pernah menemukan si Sinta. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya seakan-akan ditarik dari dalam telaga. Ketika Arya tenggelam, dia seakan-akan melihat bayangan Sinta dan Arya ingin meraih tangannya, tetapi bayangan tersebut tiba-tiba menghilang. Saat membuka mata, Arya tiba-tiba di tempat yang asing. Arya merasa tidak pernah ke tempat tersebut. Tempat itu memiliki kabut yang sangat tebal. Di kejauhan, ia melihat Sinta berdiri menatapnya dengan rasa sedih. Sinta! Teriak Arya sambil berlari menuju Sinta. Namun, setiap kali ia mendekat, Sinta semakin menjauh. Arya, aku terjebak di sini. Kata Sinta dengan suara pelan. Apa yang terjadi Sinta? Bagaimana kita keluar dari sini? Teriak Arya. Sinta pun hanya menggelengkan kepala. Arya tidak pernah menyerah. Ia berusaha keras untuk mendekati Sinta. Tetapi selalu ada kekuatan gaib yang menghalangi mereka. Akhirnya semakin lama Arya menyadari bahwa jalan keluar dari sini adalah mengorbankan salah satu dari mereka. Akhirnya pun tangan Sinta pun bisa diraih oleh Arya. Seketika itu Arya langsung mendorong Sinta keluar dari kabut. Sambil mendorong, Arya pun mengucap, Aku mencintaimu Sinta. Sinta pun teriak. Jangan Arya, jangan lakukan itu. Sesaat kemudian Sinta merasakan dirinya ditarik keluar dari kabut itu. Dan tiba-tiba suasananya gelap. Ketika Sinta terbangun, ia terkaget. Tiba-tiba dia sudah di tepi telaga. Ia melihat sekitar, tidak melihat tanda-tandanya ada Arya. Ia pun berjalan menuju tenda, juga tidak mendapati Arya. Akhirnya pun dia menangis. Ia meratapi kehilangan Arya. Di dalam hatinya ia tahu bahwa Arya mencintainya hingga rela berkorban untuk dia.
Dengan hati yang hancur, akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Telaga Menjer. Dan Sinta tidak akan pernah melupakan pengorbanan Arya. Kisah Sinta dan Arya ini menjadi legenda di Telaga Menjer. Penduduk setempat memperingati kepada pasangan muda-mudi yang datang ke tempat tersebut agar lebih hati-hati karena mitos tersebut masih menghantui tempat itu. Cerita tentang pengorbanan Arya beredar dari mulut ke mulut, mengajarkan tentang cinta sejati yang bisa mengalahkan mitos. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selam lainnya. Rasakan ketakutan yang mencekam karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggumu di balik sudut gelap. Hanya di Mata Goib. Di tengah malam aku terjaga, mencari bayangmu dalam gelap gulita. Di sudut dunia yang tak terlihat, mata goib menuntunku melawan rasa takut. Mata goib bawa aku terbang, menembus batas hingga ke alam gaib. Mata goib pimpin jalanku, menemukan cahaya dalam kegelapan. Langkah kakiku berat dan tertatih, tapi hatiku kuat, takkan pernah menyerah. Dalam bayangan aku melihatmu, mata goib mengungkapkan segala yang tersembunyi. Mata goib bawa aku terbang, menembus batas hingga ke alam gaib. Mata goib pimpin jalanku, menemukan cahaya dalam kegelapan. Itu hembusan nafas yang